What's up? Kita akan test drive sesuai janji saya di video sebelumnya. Kita pakai helm dulu. Biar safety kita pakai helm. Oke. Kita naikkan motornya. Kita test drive. Seperti apa sensasi naik XSR 155. Kita starter saja. Suara mesinnya halus. Jos Marco Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan empuk sih untuk anak kecil. Hampir saja mas bro. Stay calm. Jadi remnya secara tidak langsung kita ngetes rem belakang juga ya. Cukup pakem tadi, ban depannya agak sedikit gesek di aspal karena kita rem dadak. Luar biasa. Terus impression yang cukup oke. Masih enak. Cuma untuk ini ya, bagian gigi, pengoperan gigi itu agak kasar menurut saya di motor XSR ini, agak kasar. Cuacanya mendung mas bro, hampir nabrak anak kecil yang tanpa penjagaan orang tuanya. Dibiarkan begitu saja di pinggir jalan, jadinya ya sudah. Kita bersyukur saja masih bisa selamat dari kejadian seperti itu. Karena tetap yang salah satu pengendara motor kalaupun ya dia nyabrang sembrono gitu tanpa pengawasan orang tua, anak di bawah umur. Ini dari keretanya cukup berlubang. Suspensinya masih oke, walaupun emang kerasa ya untuk ketika genjotannya, ketika ada lubang atau apa itu emang kerasa. Untuk penghiraman depan dia belum ABS bro, jadi resikonya masih terlalu tinggi. Belum seperti produk-produk Yamaha lainnya. Ini untuk motor di bawah santai mah emang Jos Marco Jos bro ya. Gak terlalu berat juga menurut saya, enteng tuh ya, masih enak lah. Tuh, masih enak buat nikung-nikung pun set ya. Masih oke. Ini untuk jalanan pasaran ya, maksudnya jalan-jalan di area pasar yang emang cukup ramai, apalagi sore-sore kayak gini, banyak penjualan kaki lima, ini cukup ramai. Jadi kita lagi mencoba kelincahan motor ini dulu. Ini masih cukup oke bro, it's good ya, jadi nggak kaku-kaku banget walaupun motor retro gitu, retro klasik. Lihat ya betapa tingginya motor ini, bisa kalian bayangkan. Saya tinggi badan saya 170, cuma masih tidak menapak dengan sempurna di motor ini. Tandanya motor ini tuh sangat-sangat tinggi ya. Mungkin 175 ke atas orang yang bisa menapak sempurna di motor ini. Ini ada tanjakan, kita coba untuk menanjak menggunakan gigi 5 atau gigi 3, sorry. Ya nggak jadi masalah karena emang tanjakannya nggak terlalu curam, nggak terlalu tinggi, jadi nggak jadi masalah. Masih gitu doang ya, jembatan ini lah, jembatan tol masih enak bro. Segitu lah, suspensinya juga nggak terlalu buruk. Keras enggak, dibilang empuk juga sebenarnya enggak juga sih, karena ketika emang ada yang emang berasa itu masih berasa banget, masih kerasa gitu di pinggang, di stang tangan gitu. Tuh kasar banget kan, ketika naik gigi kayak gitu tuh kasar banget, suara giginya tuh cenak gitu, tidak halus, tidak silent. Kita coba agak sedikit gas, cuma saya takut
takut jatuh. Adem banget, masih adem, bener-bener adem. Wow, responsif sekali bro gasnya. Gila. Not bad bro, not bad. Saya nggak berani terlalu ngebut ya, karena jalanan biasa bro, takutnya ada ya kayak tadi lagi lah, asli berat dari pinggir-pinggir. Ini is good ya. Tuh, dia masih enak banget buat nikung-nikung juga. Handlingnya nggak berat bro, nggak berat beneran. Tapi mungkin untuk kalian yang pengguna motor kayak gini ya, model-model kayak gini, naked atau firing lah ya, sejenisnya, mungkin kalau kalian yang baru pakai mungkin bakalan ngerasa capeknya gitu untuk pakai SSR ini. Cobaan ya. It's good. Enak banget. Ini motor kayak motor matic. Motor kayak motor matic, serius beneran. Kayak motor matic. Dia ngebut, tapi dia nggak kayak lagi ngebut bro. Serius, sensasinya beda banget. Nggak tahu ya, mungkin karena emang ini motor baru jadi mesinnya halus atau gimana. Tapi emang bener-bener halus. Dia motor kopling, ya motor retro classic juga. Motor laki lah cowok. Tapi pas dibawa ngebut dia kayak nggak lagi ngebut, kayak motor-motor matic gitu bro, kayak tinggal gas doang. Gila. Itu sih yang saya rasakan di motor SSR ini ya. Yang paling menonjol bagi saya tuh suara mesinnya halus. Dan kalau ngebut tuh kayak nggak lagi ngebut, kayak lagi naik matic gitu, nggak berasa ngebutnya. Oke, saya belok. Udah cukup sore ya, takutnya gelap juga. Nanti kita coba buat cornering maybe, tapi nggak terlalu tajam-tajam lah, karena saya juga bukan ahlinya. Ini posisi stangnya menurut saya emang nggak jadi masalah sih. Ya mungkin karena saya masih jiwa muda ya, jadi masih bergairah. Jadi hal-hal yang emang seharusnya bikin capek tuh dia merasakannya nggak capek gitu. Biasanya anak muda kayak gitu. Anak muda biasanya kayak gitu. Hal yang menyakitkan tapi dia mikirnya nggak sakit gitu. Kita cobaan ya, karena emang posisi jalannya enak. Luar biasa, ini enak banget, gak kerasa bro. Serius. Ini the best for the best forever bro. Turunin giginya juga cas ya, walaupun suara pas nurunin giginya tuh itu kasar ya, tapi halus untuk perputaran rodanya tuh. Gak ada hentakan yang bener-bener hentak kayak motor kopling pada biasanya. Just enak ini coy. Itu kalau kalian bisa lihat speedometer, itu mix saya selalu pegang gini, selalu dicek terus karena takutnya jatuh mas bro. Bisa kita tes buat cornering. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya bikin konten ya Tuhan. Aduh, bapaknya terlalu kesini. Nah, oke. Sas. Masih enak mas bro. Gak kaku-kaku amat lah intinya, motor ini masih jos, Marco jos. It's good. Not fucking problem.
Oke, good bro, good. Cukup, walaupun nggak terlalu mending banget ya, karena saya juga baru ya kali. Is so far so good. Ada polisi tidur. Oke. Suspensinya masih bisa ditoleransi. Cuma kalau dibilang empuk dan terbaik, masih jadi pertimbangan lah kalau untuk suspensi. Tuh, dia masih kerasa. Coba aja deh, kita datengin. Mumpung masih nggak terlalu sore lah. Semoga aja nggak hujan ya. Masih enak buat ininya, masih enak. Buat seliwang gitu masih enak. Buat selaman selumunnya tuh masih enak bro. Pengeremannya juga responsif ya. Pengeremannya jos ini. Tapi jujur tadi pas ada anak kecil, ban belakang gesek sedikit. Karena emang ya orang bro. Gimana gitu, anak kecil ya, kasihan nggak ngerti apa-apa, itu hanya nggak ada pengawasan dari orang tuanya aja. Wih, mobilnya terlalu mepet itu mas bro. Tapi tenang, SSR-nya masih bisa menghindar. Kopling juga empuk ya, tapi ini dia pakai kopling jauh. Ya rata-rata kok motor kopling jauh lah. Masih oke bro, jos. Ini motor masih rekomendasi lah, nggak terlalu banyak kekurangannya sih, cuma itu doang sih, suara perpindahan gigi ya yang kasar aja. Tapi wajar sih, bisa diwajarin karena emang pakai underbone kan. Tapi saya nggak tahu tuh kalau Vixion R15 dong sama-sama pakai underbone dia kan ya, modelnya tuh di samping itu sekasar ini apa enggak. Tuh kalian bisa denger nggak suara perpindahan giginya nih tuh. Bagi saya kasar ya, harusnya masih bisa lebih lembutin lagi gitu. Sama jok juga saya rasa nggak terlalu empuk sih bro, sedikit ini keras. Ini dia jalannya nih, kita jajal aja udah. Motor baru nih, aduh kotor lagi jalannya bro. Aduh tanah semua jalannya bray. Bekas ini sih tebu ya. Ya udah bener jalannya bro, udah tidak ada ini kerusakan, udah bener, udah dibenerin ya. Cuma jalannya kotor aja ya. Oke deh, karena ada mobil juga kita balik lagi aja. Sekalian kita nyoba buat ini ya, betapa gimana nikungnya nih. Untuk jalan kayak gini kita tetap ya kalian tahu juga nih, kalau motor kayak gini tuh emang nggak bisa disamain dengan motor-motor matic atau bebek yang emang nikung tuh sekali nikung gampang gitu. Kesimpulan dari video ini, dari posisi berkendaranya itu SSR cukup nyaman ya bagi saya yang memang anak muda gitu, mungkin yang emang udah dapat umur atau mungkin yang baru mencoba motor yang model kayak gini, model naked atau fairing dan sebagainya ya, motor-motor cowok atau motor laki, itu mungkin dia akan merasakan pegel gitu karena belum terbiasa ya. Walaupun motornya agak tinggi, dengan tinggi badan saya yang kurang lebih 170 itu masih belum menapak dengan sempurna dan masih jinjit. Mungkin orang yang 180 cm itu baru bisa menapak dengan sempurna ya. Dan untuk joknya bagi saya ini dibilang empuk enggak, dibilang keras atau kasar juga enggak terlalu lah ya, standar sih. Cuma kalau emang berkendaranya agak lama itu mulai agak kerasa tuh pantat tuh, pengennya tuh geser-geser aja gitu. Nah suspensi SSR ini udah empuk sih menurut saya, udah standar lah karena udah USD bro ya, udah upside down. Jadi nggak cuma tampilannya aja yang gagah, dia juga suspensinya udah enak gitu.
jadi tidak hanya gagahnya aja ya, walaupun masih berasa ya kalau di jalan yang nggak enak atau ada posisi tidur tuh pinggang tuh masih kerasa getarannya gitu. Pengereman depan dia belum ABS ya, jadi cakram remnya tuh belum, masih banyak resiko lah kalau kalian masih ngerem dadak atau ada apa gitu terus ngerem dadak pakai rem depan tuh masih beresiko tinggi. Sama yang paling parah yang emang saya rasakan itu suara pergantian giginya bro, ketika ke gigi satu terus kedua dan seterusnya gitu, itu kasar banget suara giginya tuh. Nggak tahu kenapa, mungkin karena emang SSR ini udah pakai underbone ya bisa dibilang. Saya nggak tahu tuh motor R15, Fiction dan yang lainnya itu udah pakai underbone juga modelnya. Apakah sekasar itu suara pergantian giginya gitu? Keunggulan dari SSR ini berkendara ini yang saya rasakan pribadi, ini opini pribadi saya, itu ketika ngebut atau ketika kalian emang kecepatannya ya agak sedikit digas, itu dia nggak berasa seperti lagi ngebut kayak motor matic bro, padahal ini motor kopling ya, tapi dia ketika lagi digas keras atau agak digas dikit sama kalian tipis-tipis itu nggak kerasa ngebutnya. Mungkin karena motor baru ya, masih baru, mesinnya masih enak, jadi getarannya tuh masih belum berasa. Itu yang saya rasakan di motor ini. Tinggal kita matikan, nah beres. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya.